Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa-mahasiswi yang sedang gundah, pusing, bagaimana cara membuat tugas akhir, atau skripsi, atau tesis, atau disertasi. Salah satu kesulitan mahasiswa-mahasiswi pada akhir studi adalah membuat sebuah karya ilmiah. Karena itu ada ujung akhir saat kuliah atau akan menyelesaikan studi. Maka dari itu saya akan membuat sebuah edisi cara membuat tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi. Saya akan membuat berbagai episode dari mulai bagaimana cara mencari ide, bagaimana cara membuat daftar pustaka, teknik penulisan yang baik, membuat latar belakang, membuat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sampai dengan hasil analisis, kesimpulan, dan saran. Maka dari itu akan dibuat pada berbagai episode-episode. Sebelum memulai episode pertama, jangan lupa di like, di subscribe, atau di komen. Mari kita mulai dengan episode yang pertama, yaitu cara mencari ide judul. 1. Buat topik yang menarik minatmu dan dikuasai. Minat terbangun dari dorongan mental dalam diri kita, dan sesuaikan dengan kemampuan yang dikuasai. Karena itu akan memberikan energi positif untuk memperoleh ide, topik, karya ilmiah yang ingin dibuat. 2. Update berita dan isu-isu terkini. Untuk memperoleh berita dan isu-isu terkini dapat diperoleh melalui berbagai media. Di antaranya adalah media yang pertama, melalui majalah, koran, atau media cetak lainnya. Media tersebut berisi berita atau informasi dari keadaan masyarakat pada zamannya, yang dapat digunakan untuk menggali informasi tentang materi judul karya tulis. Media yang kedua yaitu melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Televisi dapat memperoleh berita atau informasi dalam bentuk audio dan visual secara bersama-sama. Sedangkan melalui radio berupa berita atau informasi dalam bentuk audio saja. Televisi atau radio merupakan berita atau informasi yang sangat cepat, update dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Media yang ketiga dapat diperoleh melalui internet, website, atau media online lainnya. Sumber ini sangat perlu diperhatikan tingkat kredibilitas situs yang akan digunakan sebagai referensi. Blogspot atau website yang umumnya penulis bukan ahli di bidangnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi ilmiah. Untuk itu, sumber yang berasal dari internet, website, atau media online lainnya perlu sekali lagi saya sampaikan diperhatikan tingkat kredibilitas situs dan sumber referensinya. Media yang keempat yaitu melalui sharing dosen, teman, dan kolega lainnya. Dengan melalui sharing akan mendapatkan saran atau masukan dan kritik untuk menambah informasi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, atau kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan menentukan judul. 3. Simulasikan rencana topik dengan analisa AIDA, 5W+H, dan SWOT. Analisa yang pertama adalah dengan melakukan AIDA. Artinya adalah attention atau perhatian, interest atau minat, desire atau keinginan, action atau aksi. Perhatian, minat, dan keinginan itu dikaitkan dengan apa yang dikuasai dari topik yang ingin jadikan judul karya ilmiah. Selanjutnya dilakukan action atau kerjakan. Nah, langkah pertama apa yang harus kita kerjakan yaitu bisa dilakukan dengan analisa yang kedua yaitu 5W+H. Yang pertama, what atau apa.
apa yang menjadi daya minat dan dikuasai dari topik karya ilmiah yang akan diajukan menjadi judul. Kemudian, who, siapa yang menjadi topik atau minat rencana judul karya ilmiah tersebut. Lalu, when, kapan, berarti berbicara tentang waktunya. Rencana waktu untuk menjadikan topik atau judul dari karya ilmiah yang akan dibuat. Dan where, di mana, berarti berbicara lokasinya di mana yang akan jadikan topik tersebut. Lalu, why, mengapa, kenapa itu menjadi topik yang baik dan menjadi daya minat. Dan mungkin merupakan isu saat ini. Dan kira-kira how, bagaimana cara menyelesaikan untuk topik itu menjadi sebuah karya ilmiah. Untuk selanjutnya, itu harus diusahakan untuk bisa terjawab. Langkah berikutnya adalah melakukan analisa SWOT. Dari 5W+1 tadi, lakukan apa strength atau kekuatannya dan apa weakness atau kelemahannya. Jadi, analisa 5W+A, apa kekuatan dan kelemahan. Selain kekuatan dan kelemahan, analisa juga opportunities-nya, peluang dan threats atau ancamannya. Dari situlah salah satu langkah tahap ketiga untuk membuat topik atau rencana judul karya ilmiah. 4. Perbanyak referensi dari buku, penelitian terdahulu atau jurnal, mengikuti seminar atau workshop, baik offline dan atau melalui online terkait topik. Referensi digunakan untuk membantu menentukan judul dari topik yang diminati. Referensi harus dicari dan dikumpulkan guna menunjang karya ilmiah hingga penulisannya. Menulis karya ilmiah didasarkan tidak hanya dari hasil temuan saja, tapi didasarkan dari materi-materi atau teori-teori. Untuk itu disarankan menggunakan terbitan baru agar teori yang ada di dalamnya merupakan penyesuaian dan juga perbaikan dari yang sebelumnya, serta juga terupdate. Langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, membuat judul penelitian. Jadi, judul penelitian harus menggambarkan berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang kedua, hendaknya menggunakan kalimat pernyataan supaya lebih mudah dipahami. Yang ketiga, judul menggambarkan penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Langkah kelima yang merupakan langkah terakhir, yaitu membuat judul penelitian. Dikatakan bahwa untuk membuat judul penelitian, judulnya harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan variabel? Secara sederhana, variabel dapat diartikan sebagai suatu karakteristik, ciri, sifat, watak, atau keadaan yang melekat pada seseorang atau objek yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Pada hakikatnya, proses penelitian itu merupakan kegiatan untuk menguji suatu variabel. Jadi, penelitian akan dapat dilakukan apabila peneliti sudah dapat menetapkan variabel-variabel apa saja yang akan diamati serta bagaimana mengukurnya. Sebagai contoh, saya akan membuat satu judul dengan satu variabel. Misalnya, analisa kubus. Betul, kubus adalah suatu objek, tetapi dia tidak bisa diukur. Nah, apabila judulnya adalah analisa luas kubus,
Menurut teori, luas kubus adalah panjang kali lebar. Jadi yang tepat judulnya adalah analisa luas kubus, bukan analisa kubus. Karena luas kubus bisa diukur. Seperti tadi yang dikatakan, menurut teori panjang kali lebar. 5 langkah tersebut adalah cara menemukan topik atau ide judul sampai memperoleh sebuah judul. Tipsnya adalah pikirkan dan lakukan. Artinya, selain dipikirkan, juga kerjakan atau action. Dengan dikerjakan atau action, insya Allah akan menemukan sebuah topik atau judul karya ilmiah. Selamat mencoba! Episode selanjutnya akan dibahas yaitu berupa episode kedua, teknik penulisan tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.